dong gamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat farmasi, ketemu lagi sama Sari. Gimana kabarnya? Baik-baik aja ya. Oke, di kesempatan kali ini Sari bakalan share buku apa aja sih yang dipakai sama anak-anak farmasi. Buat teman-teman yang mungkin baru tamat SMP mau ngelanjut, ataupun yang dari SMA yang mau ngelanjut sekolah di bidang farmasi, harus tahu ini dulu, buku-buku apa aja sih yang digunain sama anak-anak farmasi. Nanti bisa jauh-jauh hari teman-teman ngumpul uang yang buat beli. Dan di contoh video kali ini Sari nggak terlalu banyak punya buku farmasi. Ada juga sedikit buku yang Sari pinjemin sama adik tingkat Sari, ada ataupun dipinjam sama orang, cuman yang ada sekarang cuma sedikit. Sari udah bongkar lemari Sari, ternyata bukunya cuman segini, jadi nggak apa-apa ya. Nanti Sari kasih gambar bukunya yang biasanya emang pakai dan penting sih menurut Sari. Menurut versi Sari itu bukunya penting banget sih teman-teman. Jadi Sari mulai yang pertama itu buku yang memang wajib dimiliki mahasiswa ataupun siswa SMF yang baru mau masuk. Jadi yang pertama Farmakope 3 tahun 1979 terbitnya. Sekarang itu edisi terbarunya itu Farmakope 5 ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ngikuti perkembangan perbaruan dari buku, karena Farmakope itu isinya kan tentang ya obat-obat yang ada di Indonesia. Nah, tiap tahun mungkin kan ada perkembangan penelitian ataupun sebagainya macamnya, hasil penemuan obat baru itu dirangkum ke sini, dibukukan ke sini. Jadi tahun 2020 ini yang dipakai adalah Farmakope 5 ya teman-teman, masih Farmakope 5. Jadi teman-teman langkah bagusnya pakai Farmakope 5, biar di sana kan lengkap, lebih baru ya, daftar isinya juga udah lengkap gitu untuk obat-obat yang kalian cari. Takutnya nanti kalau memang maksain buat pakai Farmakope lama ini, ada beberapa obat yang baru yang nggak kecantum di sini. Terus yang kedua, teman-teman harus punya buku ini, ISO. Di sini Sari punya edisi 46 sama edisi 47. Nih. 46 sama 47. Buku ISO ini isinya itu berbagai macam obat yang udah beredar ya teman-teman. Di sana nyantumin kan nama produknya, siapa yang buat, misalnya Kimia Farma, terus tuh golongan obatnya apa, keras, bebas, tak terbatas. Jadi di sini ada ataupun narkotika ya teman-teman. Harus punya ini untuk ngerjain praktikum resep. Untuk cara carinya di sini Sari kasih tahu, kalau misalnya nih teman-teman dapat resep dan harus cari di ISO. Nah, cari namanya itu harus buka halaman yang paling belakang ya teman-teman. Halaman paling belakang nih dibuka. Cari di sini kan per abjad nih, misalnya Malarek. Nah, ini dia Malarek. Terus teman-teman di sampingnya kan ada nomor tuh, nomornya 207. Kalian buka halaman 207 yang bagian bawah ya, nomor halamannya 207 nih, ada nggak? Nah, ini dia Malarek, ketemu Malarek. Jadi kayak gitu ya teman-teman, biar nggak susah teman-temannya juga nyarinya. Kalau dari bagian depan itu isinya lebih ke kata pengantar gitu deh teman-teman, jadi carinya di bagian belakang. Oke, next. Oh iya, sampai lupa Sari. Buku ISO ini kenapa Sari punya dua? Karena tiap tahunnya ISO ini update tentang obat-obat baru di Indonesia. Jadi teman-teman pas masuk farmasi itu, pas udah misalnya nih udah jadi maba, udah jadi mahasiswa baru, beli ya yang terbaru, pokoknya edisi yang terbaru, biar teman-teman nggak susah nanti ujiannya. Semisalnya dosen ataupun staf pengajar nanti ngasih nama obat yang terbaru yang belum tercantum di buku-buku ini. Oke, next. Di sini Sari ada buku sinonim. Ini sebenarnya fotokopian, nggak tahu aslinya kemana ya teman-teman. Di sini lebih ke nama obat, pabrik, sinonim, khasiat. Ya, beberapa obat tuh punya nama lain. Kayak vitamin itu nggak vitamin A, vitamin B aja. Dia kayak vitamin B1 itu adalah thiamina Cl. Jadi teman-teman harus hafal juga sinonim. Makanya harus ada buku sinonim. Next, kita di farmasi pas ngajarin resep juga harus ada buku ini.
Ini adalah buku FMS, isinya itu lebih ke sediaan topikal kayak talkum, salep, penguen, pengentum, terus salep-salep, pasta. Nah, di sana teman-teman cari. Next, selanjutnya ada buku ini. Nah, ini adalah buku Fornas. Biasanya sih buku ini khususnya untuk sediaan misalnya sediaan steril gitu sih teman-teman kebanyakan. Cuman ada juga untuk formula-formula obat yang lain. Terus ada buku ini lebih ke teori ya teman-teman, teori gimana sih caranya bikin sediaan obat, gimana zat-zat yang nggak boleh dicampurkan, OTT, zat yang harus dipisahkan, nggak boleh ini harus disatuin, kayak mentol sama kamper kan, kalau dia disatuin bakalan menurunkan titik autentik, dia akan mencair, nggak usah ditetesi sama alkohol, jadi bisa kedua itu tercampur gitu contohnya teman-teman. Terus di selanjutnya ada buku ini. Nah, buku ilmu resep ini lebih ke teori juga sih, pengertian-pengertian gitu teman-teman, peraturan salep, terus resep itu apa, resep apa tuh, kandungan resep itu apa aja, bagian-bagian resep apa, ada timbangan kayak mana caranya, kayak gitu sih teman-teman, lebih kurangnya lebih ke teori, lebih banyak ke teorinya. Jadi buku-buku tersebut memang penting teman-teman. Kalau memang teman-teman udah paham, udah baca, oh kayak gini kayak gini kayak gini teorinya, terus pas dipraktekin bisa lebih mudah, lebih paham. Oh ya, setelah ini udah hafal langkah-langkahnya, mau ngelaksanainnya kayak mana, kenapa harus kayak gini, di teori kenapa harus kayak gini, karena kayak gini kayak gitu teman-teman. Jadi emang harus sejalan lah teori sama praktikumnya. Lebih baik baca dulu teorinya baru nanti di praktikum, nanti kan lebih paham di prakteknya kan, nyata gitu, daripada kebayang-bayangin gitu teman-teman. Nah, itu buku-buku yang dipakai saat praktikum farmaseutik atau praktikum resep. Selanjutnya kalau teman-teman dulunya sekolah SMK farmasi kan, pas kelas 1 itu dikasih buku paket sama barengan sama alat praktikum ataupun sama seragamnya juga. Nah, nanti kalau ngelanjutin lagi di D3 ataupun S1, buku paketnya dibawa aja teman-teman, karena pas saat hari S1 dibahas ulang tentang apa yang kita pelajari di SMK, lebih mendalami materi yang pernah disampaikan di SMK, dan bukunya berguna banget ya teman-teman, seperti ini, farmakologi sama sediaan obat ataupun yang lainnya lengkap ya, pokoknya dibawa aja deh buku paket yang kita terima saat kita masuk ke SMK Farmasi kelas 1 kemarin. Next, kita lanjut ke buku selanjutnya. Sama Sari S1 Farmasi, Sari nggak terlalu sering beli buku sih teman-teman. Ya kalau memang materi itu emang agak susah ataupun memang harus kita punya bahan tambahan, apalagi dosennya nggak ngasih bahan perkuliahan, memang kita perlu buku panduan. Nah, di sini Sari pas ngelaluin kuliah S1 Farmasi, yang buku yang Sari beli ini buku biologi. Ya pun, buku udah lama banget, kertasnya aja warna coklat. Tapi itu berguna banget teman-teman untuk kuliah biologi, mikrobiologi, farmakologi dan terapi edisi 6 per golongan. Nanti itu dibahas secara lengkap di sini teman-teman. Ada mekanismenya, metabolisme, terus tuh ekskresinya gimana obat-obat tersebut dalam tubuh, transisi misalnya reseptor obatnya di mana, farmakodinamik, farmakokinetiknya. Jadi Sari belajar buku di sini untuk mata kuliah farmakologi. Ini lumayan tebal-tebal semua ya teman-teman. Nah, selanjutnya Sari ada buku ini, buku kimia farmasi analisis. Ini membahas tentang lebih ke perhitungan, kita mau cari konsentrasi dari spektrofotometri, terus tuh dari KLT, di sana lebih ke kimia analisisnya farmasi. Next, ini buku biofarmaseutik dan farmakokinetik. Ini lebih membahas itu tadi, biofarmaseutik obat, kayak mana sih absorpsi obat dalam membran-membran, gimana pH ion, terus macam-macam laju pelepasan obat di dalam tubuh. Mata kuliah biofarmaseutik memang bukunya ini ya teman-teman, bukunya memang membantu banget teman-teman untuk belajarnya. Next, buku namanya ini ada buku sediaan dan dosis obat. Nah, buku sediaan dosis obat ini lebih ke perhitungan obat sih teman-teman, kayak mana perhitungan obat miligram ke gram kayak gitu kan, dosisnya segini, dalam tubuhnya berapa yang masuk itu kan, yang aktif obatnya. Terus
kita lebih belajar dosis obatnya kan beda-beda tuh, ada rumusnya juga, rumus Young, Dilling untuk anak-anak gimana. Jadi belajar di sana mengenai kesesuaian dosis tergantung sama kondisi pasien. Next kita ada buku ini. Ini adalah buku Sobota. Sobota ini lebih ke gambar-gambar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang memang belajar dan melewati mata atau penglihatan, ini buku yang cocok banget buat teman-teman karena Sobota ini lebih detail. Dia isinya tentang anatomi fisiologi tubuh manusia. Di sana lebih bahas gimana sih di dalam paru-paru itu ada apa aja sih, dibuka lagi pada bagiannya lagi. Jadi teman-teman lebih paham dan oh ternyata di sini loh. Nanti nyambung ke farmakologinya. Oh, kalau obat yang yang bekerja di paru-paru berarti di sini loh ada reseptornya gitu, reseptornya di paru-paru gitu teman-teman, contohnya. Next ada buku namanya Kimia Medisinal. Nah ini dia bukunya. Nah buku Kimia Medisinal ini lebih ke kimia ya, struktur senyawa obat. Masing-masing tersebut kan punya aktivitas yang berbeda. Kalau digabungkan dengan gugus fungsi yang lain, bakalan efeknya juga beda ya teman-teman. Kayak gitu belajarnya, lebih ke sana sih. Jadi gugus fungsi ini aktivitasnya apa sih gitu, teman-teman harus tahu. Next selanjutnya ada buku ini. Nah buku ini ada e-booknya teman-teman, nanti saya bagiin e-booknya link di bawah ini, nanti teman-teman boleh download secara gratis. Bagi teman-teman yang dari keperawatan, bidan juga ada buku di sana. Jadi teman-teman kalau memang kurang bahan untuk materi perkuliahan boleh download di sini ya. Selain teman-teman nanti download e-booknya, teman-teman kalau memang nggak bisa nih kalau belajar lewat HP, karena HP itu kan banyak godaannya, kalau apalagi kalau ngisi paket ya mau buka sosmed nanti yang nge-game ya terganggu mau belajarnya. Jadi teman-teman datang aja ke perpus kampus teman-teman, nanti di sana teman-teman copy aja bab yang mana yang mau dipelajarin sebelum dosen itu masuk ya teman-teman, setidaknya baca aja. Biasanya sih pas udah di perpus Sari fotokopi, kadang mager kan keluar fotokopi, kadang Sari nyatet di binder Sari liatin ya binder. Binder Sari suka banget ngeditor ini. Terus ada gambar Sari Isma Farsi sama ini Sari SMF dulu, diliatin gak sih? Nanti aja ya pas video yang selanjutnya, nanti Sari bongkar gimana caranya Sari ngerangkum atau mencatat dengan mudah. Jadi ini sekilas Sari suka banget. Ini ya semacam doa-doa sebelum belajar ya teman-teman. Teman-teman bisa juga tiru ini, di print kalau pas mau buka ya baca dulu sebagai pengingat Sari juga sih. Ya Allah, semoga Allah juga buka pikiran kita, semoga apa yang diajarin dosen pas hari ini bisa masuk ke dalam mata kita dan kita bisa paham. Terus yang kedua, biasanya Sari ngisi target hidup Sari selama setahun. Terus kalau ada beberapa target yang belum tercapai, biasanya Sari tulis lagi di target tahun besoknya. Nah target yang tadi itu adalah target tahun 2020 ya teman-teman. Jadi kalau pakai target itu kayak alarm kita, guys. Tahun ini kita mau ngapain sih, pencapaian apa yang harus kita lakukan. Jadi apa yang mau kita cari, apa yang mau kita lakukan di tahun 2020. Nah ini sebenarnya kepengen Sari aja sih. Kalau teman-teman mau tiru ya alhamdulillah. Kayaknya untuk catatan besok aja ya yang khusus, nanti Sari kasih tahu ini bentukannya kalau Sari lagi kuliah. Nah teman-teman, kuliah itu ya kayak gini lah. Maaf ya kalau tulisannya ya ceker ayam, enggak terlalu bagus juga ceker ayam ya, yang penting rajin aja nyatet teman-teman biar ada pegangan. Jadi untuk video kali ini mungkin batas ini aja dulu ya teman-teman. Nanti kalau memang ada teman-teman kira oh enggak kak ada buku-buku lain loh yang lebih bagus dan memang harus kita punya untuk membantu proses kita belajar, boleh teman-teman tambahin di bawah komentar. Terus mungkin ada teman-teman mau request video selanjutnya bahas tentang apa, boleh juga. Mungkin kali ini cukup sekian dulu bahas tentang buku-buku yang harus teman-teman punya, rekomendasi dari Sari yang menurut Sari memang membantu dan sangat membantu teman-teman buat belajar. Jadi buat teman-teman semangat buat ngelaluin kuliah farmasi, apalagi kuliahnya sekarang kuliah online. Jadi ya semangat aja, doain semoga ini cepat kelar
terus bisa kumpul-kumpul sama teman-teman lagi, ketemu sama teman-teman lagi, kangen labor ya kan, kangen praktikum tapi laporannya enggak. Jadi semangat terus buat mahasiswa farmasi yang lagi berjuang. Terus semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau memang ada teman-teman kebingungan ataupun mau tahu nih apa-apa aja tentang farmasi, boleh komen di bawah. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.